Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Heri Setiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa tema dari mata kuliah kewarganegaraan. Tema yang pertama yaitu saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang kedua, wawasan Nusantara. Yang ketiga, ketahanan nasional. Yang keempat, hubungan agama dan negara. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, good governance. Dan yang terakhir, yang ketujuh, saya akan membahas tentang globalisasi. Kita ke materi yang pertama, yaitu tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia pada umumnya adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang memiliki hak dalam menjalankan kehidupan dan apa yang dikehendakinya selama tidak melanggar norma juga tata nilai di masyarakat. Hak asasi ini wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, juga setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, batasan atau aturan dapat kita lihat dengan adanya Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang segala aspek kehidupan. Pengaturan tentang hak asasi manusia terdapat dalam bab 10A Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen. Salah satunya menyangkut batasan akan hak asasi tersebut yang dijelaskan dalam pasal 28J ayat 1 dan 2. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, Pancasila sila keempat, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, pasal 29, dan pasal 30. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu tentang wawasan Nusantara. Secara lebih detail, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan dan lebih mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu maupun golongan.
Kali ini kita akan ke materi yang ketiga, yaitu tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Definisi Lemhanas tentang ketahanan nasional baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1968. Pada waktu itu, Lemhanas mendefinisikan ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Geostrategi atau ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta dapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya, kita ke materi yang keempat, yaitu tentang hakikat agama dan kebebasan agama. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasan beragama, agama-agama lain bebas dilakukan dan ia tidak menghukum atau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain dari agama resmi. Di Indonesia terdapat berbagai macam-macam agama, yakni meliputi yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Kita ke materi yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah bukanlah hanya urusan pemerintah saja, bukan pula hanya urusan DPR atau DPRD saja. Hanya dengan partisipasi aktif dan dukungan positif masyarakatlah maka pelaksanaannya akan berjalan mulus. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu disambut baik, bahkan dibantu sekuat mungkin oleh pihak manapun juga, terutama pihak pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah atau tingkat provinsi dan kabupaten. Otonomi daerah itu memiliki 3 tujuan. 3 tujuan otonomi daerah yakni yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pelayanan umum. Dan yang terakhir adalah daya saing daerah. Selanjutnya, kita ke materi yang keenam. Kali ini kita akan membahas tentang good governance, pemerintah yang bagus. Good governance. Arti istilah good governance dianggap berkaitan erat dengan pengertian pemerintah yang baik. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik atau good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Aktor dalam menjalankan governance adalah yang pertama government,
yang kedua swasta, dan yang ketiga adalah rakyat yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan peran serta yang saling mengontrol. Karakteristik good governance yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Dan yang terakhir, yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Dan kita ke materi yang terakhir. Kali ini materi terakhir tentang era globalisasi, yang mana pada era ini kita sangat diperuntukkan oleh globalisasi ini. Kita ke materi saja. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Jadi, globalisasi itu mencakup semua bidang seperti proses perubahan sosial, arus informasi, aliran barang, jasa, dan uang serta pertukaran budaya. Globalisasi itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang diakibatkan oleh perkembangan telepon genggam, televisi satelit, dan internet. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, peningkatan interaksi budaya antar negara melalui media massa. Yang keempat, munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. Tantangan dan ancaman globalisasi dapat masuk melalui yang pertama, nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, budaya barat dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, industri dari pertanian. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia dalam globalisasi ekonomi adalah yang pertama, menjaga kestabilan politik dalam jangka panjang. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi makro. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, memperbaiki prasarana ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Kebaikan globalisasi ekonomi. Yang pertama, produksi global dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Keburukan globalisasi ekonomi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dengan materi yang saya bawakan tadi bisa menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.